Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suara.com. Berjumpa lagi nih bersama saya Ria Rizky dalam program wawancara khusus suara.com. Kita udah lama nggak ketemu nih ya, apa kabar ya sahabat? Semoga Anda tetap sehat dimanapun kalian berada. Nah, untuk saat ini saya sudah bersama narasumber yang sebenarnya jauh-jauh dari kota Bandung. Kalau boleh di-spill dikit nih, beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Pajajaran atau Unpad. Mantan. Oh mantan, ya langsung diralat seri. Mantan. Dan juga pada saat bersamaan beliau ini menjadi salah satu calon Rektor Unpad periode 2024-2029. Ya, beliau adalah Profesor Dr. Kerry Lestari MSI. Kita sapa langsung yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sehat. Salam sehat. Pertama-tama kita mau ngucapin nih dari kru juga. Terima kasih sudah main ke kantor suara.com, boleh? Tepuk tangannya. Jauh-jauh dari kota Bandung. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin wargi-wargi Unpad nih. Pasti udah nggak asing nih, apalagi mahasiswa-mahasiswa farmasi. Ya Prof ya? Farmasi. Benar. Prof, kita langsung aja boleh? Boleh, mangga. Boleh. Jadi nih ngobrol-ngobrol ya. Lagi seru soal pergelutan calon rektor Unpad ini, Bu. Iya. Sudah sejauh mana progresnya, Bu? Ya, kita sekarang ini pada tahap untuk kemarin sudah asesmen psikologi, terus tadi baru selesai tes kesehatan, dan nanti kita penelusuran rekam jejak ya. Kemudian juga nanti mungkin akan ada paparan dengan profesor, senat akademik, dan terakhir MEA akan memilih. Berarti ada beberapa tahap lagi? Iya, ada beberapa tahap lagi di bulan akhir Mei Juni gitu ya. Kemudian insya Allah awal Juli nanti MEA akan menetapkan dalam pleno tertutup. Pada periode sebelumnya kan Prof sempat mencoba maju gitu. Sekarang maju lagi. Apa sih yang mendorong Prof untuk aku harus nih jadi rektor Unpad? Jadi gini, sebetulnya itu lebih dari keinginan untuk memberikan suatu hal yang terbaik ya. Jadi Unpad ini buat saya tidak hanya sekedar tempat untuk saya belajar atau tempat saya bekerja, tapi ya itu tadi kalau kata saya ke teman-teman, Unpad ini melibatkan perasaan gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Saya itu diajarkan tentang pengabdian itu dari kecil gitu. Karena kebetulan ibu saya juga kan guru besar. Keluarga besar Unpad. Ya, keluarga besar, dan kebetulan ibu saya juga dosen guru besar di Unpad. Jadi saya tuh ke Unpad itu nggak pas saya kuliah aja. Dari mulai saya kecil tuh udah dibawa-bawa ibu saya gitu. Udah dikenalin ke Unpad. Kadang-kadang ibu saya ngajar, saya di ruangannya kayak gitu ya. Terus selain itu juga alhamdulillah qadarullohnya saya kemudian masuk ke Unpad, pernah mengalami juga bekerja dengan beberapa rektor gitu ya, kemudian juga pernah juga memegang satu fakultas, pernah jadi wakil dekan, dan kemudian wakil rektor gitu. Dan juga akhirnya mengetahui lah mengenai tantangan ke depan itu kan ada dua jalur ya, satu jalur keunggulan, satu jalur untuk kita juga harus mandiri dari sisi pendanaan. Unggul itu harus memerlukan pembiayaan menuju keunggulan. Mandiri dari pendanaan ini kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada dana tuition dari mahasiswa. Jadi gimana caranya kita bisa mendukung keunggulan ini tetapi tetap berpihak kepada masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, untuk mendapatkan pelayanan terbaik gitu. Kalau saya baca-baca sedikit ya Bu ya, ada kualifikasi untuk calon rektor, salah satunya indikatornya adalah peningkatan
reputasi Unpad untuk level global. Kalau saya tidak salah tuh sekarang peringkat 800 ya Bu ya? Enggak, 600-an. Oh 600. Sementara rektor yang saat ini kan menargetkan masuk ke 500. Nah, Prof sebagai calon rektor selanjutnya, apakah sudah ada strategi kah? Iya, jadi biasanya kita tuh kalau melihat perankingan itu, jangan hanya melihat ingin sampai ke angka berapa gitu. Tetapi mari kita cari indikator utamanya apa. Nah, dulu waktu saya jadi wakil rektor, saya sempat main ke kantor kantor pemeringkatan yang ada di Singapura gitu. Saya sempat ke sana melihat bagaimana caranya, terus bagaimana cara dari universitas lain juga survival di bidang itu. Lalu apa sih untungnya untuk mengejar pemeringkatan itu gitu. Apakah hanya sekedar untuk branding ataukah ada feedback yang lain? Ternyata pada saat saya menjadi wakil rektor kerjasama, pemeringkatan itu tidak hanya sekedar branding, tetapi berbagai kesempatan untuk bekerja sama. Biasanya kita melihat brand equity dari calon universitas yang bekerja sama tersebut. Jadi kalau kita misalnya ada di level tertentu, itu biasanya peluang kerjasama juga meningkat. Dan itu juga relevan dengan peningkatan yang ada di nasional. Jadi pencapaian ranking tersebut juga akan berdampak terhadap dukungan pembiayaan bagi performa universitas. Contoh, kalau misalkan kita nih bisa menunjukkan performa yang baik di pemeringkatan, itu ada dana khusus untuk internasionalisasi misalnya. Nah, tinggal kita bagaimana membuat strateginya, mencari indikator-indikator yang impactful sehingga nanti yang kita lakukan betul-betul terarah, strategis dan tepat sasaran. Gitu. Di samping ada indikator itu juga pastinya seorang calon itu kan calon pemimpin lah ibaratnya. Ibu kan jadi calon orang nomor 1 di Jatinangor. Amin. Amin. Pasti ada catatan-catatan pembenahan dari kepemimpinan sebelumnya. Gitu. Apakah sudah ada daftar yang Prof rancang gitu? Iya. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Nah, gitu ya. Jadi setiap lini masa pimpinan itu memberikan yang terbaik pada waktunya. Namun begitu kita masuk ke lini masa yang lain, tantangan kan berbeda. Betul. Mungkin zaman dulu nggak ada tantangan world class, sekarang ada tantangan world class. Terus kemudian tantangan world class itu dijadikan sebagai indikator untuk dukungan pendanaan misalkan dari kementerian. Sehingga bukan namanya pembenahan, tetapi adaptasi terhadap tantangan yang ada. Jadi apa yang dilakukan oleh para rektor terdahulu itu sudah memberikan yang terbaik pada masanya. Namun dengan berbagai tantangan yang ada, kita mengadaptasikan. Kita merespon positif terhadap tantangan yang ada. Nah, sekarang diharapkan meneruskan dari yang sudah dilakukan oleh Bu Rektorina untuk bisa sampai ke 500. Sekarang alhamdulillah nih udah naik 200 poin udah di 600. Nah, gimana cara naik ke 500 ini? Memang ada beberapa strategi-strategi yang harus dilakukan. Di antaranya adalah bagaimana kita memappingkan potensi yang ada di Unpad yang kiranya bisa mempunyai daya ungkit yang kuat untuk memenuhi indikator-indikator yang strategis tadi. Karena kalau melihat ya beberapa universitas yang saya pelajari, ada beberapa 1, 2, 3 universitas di Indonesia yang posisinya dikasih pemeringkatan apapun dia survival gitu. Kan biasanya ada ya katakanlah satu universitas masuk ke pemeringkatan ini, di pemeringkatan yang lain nggak ada gitu ya. Terus ada lagi di sini ada, di sana nggak ada. Tapi ya ada 5 besar universitas itu yang dia bertengger aja terus di 3 besar, di 5 besar itu. Artinya dia mempunyai core indicator yang dia pegang. Nah, core indicatornya apa? Nah, itu yang harus dilakukan oleh Unpad. Jadi alhamdulillah para pendahulu kita sudah memberikan berbagai pencapaian-pencapaian dengan kondisi saat ini gitu ya. Nah, untuk ke depan itu kita memerlukan strategik melalui core indicator tertentu gitu. Nah, core indicator itulah yang harus kita mappingkan bersama, yang sebetulnya ada kesamaan kok dari semua lembaga pemeringkatan itu. Nah, itu apa yang harus kita cari? Dan kita juga melihat bahwa dengan SDM Unpad saat ini yang ada, saya optimis gitu. Karena SDM Unpad yang saat ini ada juga dia mempunyai layer
dari kualitas SDM yang baik gitu loh. Jadi kami sudah tidak menerima lagi S2, penerimaan dosen sekarang udah S3 dengan performa publikasi gitu ya. Kemudian juga Ketat sekali ya Bu. ya sekarang jadi dosen itu kualifikasinya lumayan loh. Ya, terus udah gitu juga tapi di Unpad juga memberikan juga apa ya privilege terhadap keunggulan tersebut. Jadi maksudnya dosen yang masuk ke Unpad dia memang harus punya performa, tetapi Unpad juga memberikan juga kesejahteraan yang seimbang. Nah sekarang tinggal bagaimana kepiawaian pimpinan untuk menyediakan kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan kan nggak selamanya dari uang ya. Kesejahteraan itu bagaimana kenyamanan dia bekerja, bagaimana support system dia bisa mempunyai performa yang baik, bagaimana juga dia mempunyai branding yang baik. Nah branding setiap periset ini yang kemudian akan kita kembangkan gitu ya, dan dengan kita mempunyai branding periset yang baik, masing-masing periset itu akan menjadi penunjang untuk brand equity Unpad yang baik juga. Jadi sebetulnya kalau melihat dari core bisnis Unpad yang sudah lama gitu kan, itu udah sekitar kita berdiri tahun 1957 ya, udah cukup matang dalam pengelolaan SDM, pengelolaan tata kelola, tinggal bagaimana kita mengadaptasikan dengan tantangan yang memang dihadapi saat ini, gitu aja mungkin. Kalau itu kan untuk secara kelembagaan ya, kalau untuk mahasiswa gitu kan, tentunya kan calon pemimpin nomor 1 ini kan pasti diperhatikan juga lah gitu kan. Prof ini sama mahasiswa ada nggak Prof kayak seperti kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibikin semisal nanti jadi pro mahasiswa ya? Yes. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa tantangan dari pimpinan universitas ke depan siapapun itu kita dukung ya, itu adalah bagaimana dia bisa membuat survival mode untuk kemandirian pendanaan. Jadi let's say katakanlah dana tuition ini tidak kita naikkan, tapi dia harus punya kemampuan untuk mencari penunjang subsidi dari dana yang seperti ini gitu. Karena misalnya gini, ini kan udah hampir sekitar 2 periode nggak dinaikin nih UKT nih misalkan gitu. Kalau inflasi dihitung udah berapa inflasinya tersebut ya. Tentu untuk mencapai keunggulan itu kan juga perlu support pendanaan. Untuk mencapai kesejahteraan juga perlu ada disiapin pendanaan gitu ya. Walaupun kesejahteraan itu tidak selamanya dari urusan uang gitu ya. Tetapi kalau kita misalnya ingin mensupport misalnya sarana yang baik, terus kemudian dukungan kesehatan yang baik, tetap kan harus ada sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk mengkapitasi itu. Nah, gimana caranya supaya dana tuition dari mahasiswa ini adalah pilihan terakhir gitu loh. Jadi kalau kita memerlukan dana tambahan nih karena urusan inflasi, urusan tuntutan tadi ya, performa segala macam, kita bisa secara mandiri mencari dana non tuition. Gimana caranya? Pertama, biasanya universitas PTNBH itu punya aset idle yang besar. Nah, gimana caranya kita bekerja sama dengan mitra supaya aset idle yang besar itu mempunyai manfaat terhadap universitas. Misalkan, contoh kemarin saya kan kebetulan alhamdulillah bersama Kementerian Perdagangan membawa hasil riset hilirisasi ke Maroko. Hasil riset hilirisasi itu basisnya adalah produk petani, yaitu stevia. Kemudian ternyata cocok tuh dengan gaya hidup di Maroko, kan mereka senangnya minum teh Maroko itu teh manis pakai daun mint. Nah, kondisi diabetes di sana besar gitu ya, jumlah prevalensi diabetesnya tinggi, sehingga gimana caranya tetap bisa menikmati teh manis tetapi aman buat diabetes. Makanya inovasi kita nih, teh stevia itu kepake di sana gitu. Udah gitu sambil bicara-bicara di sana diskusi, ada yang menginginkan kopi dari Indonesia. Karena kopi di Indonesia ini katanya beda taste-nya, enak gitu loh. Ya, jadi kan ada peluang untuk petani. Dan berikutnya kami juga di Injabar Unpad dapat LOI untuk mencari lahan menanam kopi. Kepikiran saya adalah lahan Unpad kan besar, gitu kan. Bisa aja lahan yang tidak digunakan itu kita kerjasamakan untuk menanam kopi, di mana kopinya kemudian sudah ada yang menampung untuk diekspor, kemudian si lahan untuk kopi tersebut bisa untuk konservasi lahan gitu ya, dan selain itu juga bisa kayak semacam teaching farming gitu loh.
Jadi kan teaching farming untuk mahasiswa yang terkait dengan pertanian, kita minimal dia tahu gitu bahwa ada nih komoditi yang kemudian kita riset baik, hasilnya unggul, kemudian punya hilirisasinya ada berdampak ekonomi untuk diekspor gitu. Nah, artinya bahwa hal-hal seperti itu yang akhirnya menyelamatkan kemandirian dari keuangan supaya tidak tertumpu pada dana tuition dari mahasiswa, tidak tertumpu pada UKT. Jadi pada saat kita memerlukan dana tambahan nih, atau kita memerlukan dana untuk pengembangan, kita memikirkan dari hal-hal lain. Apakah itu misalnya kita melakukan kerjasama untuk mengajak dari industri melakukan satu pengembangan di universitas. Kan universitas lahannya besar gitu. Bisa kita lakukan kerjasama seperti itu. Sehingga kita mendapatkan dana non tuition dari masyarakat di luar dari dana UKT. Jadi UKT anak-anaknya mah aman lah gitu. Tapi pencapaian performa juga aman gitu. Karena kita ada channel lain untuk kita bisa menggandeng mitra untuk mengkapitasi dari aset, mengkapitasi dari sumber daya manusia yang ada di perguruan tinggi tersebut. Karena pernah disampaikan dulu bahwa kurang gimana lagi sih modalnya universitas. Karena apa? Lahan besar, SDM banyak dan unggul. Tinggal bagaimana kita membuat satu bisnis unit yang memang bisa memberikan masukan kepada universitas, tetapi tetap berdasarkan pada koridor-koridor Tridharma. Jadi kita sebut sebagai korporasi akademik. Jadi korporasi berdasarkan risetnya gitu. Karena kan kalau kita sih memang lembaga riset kan terkenalnya. Gimana caranya riset itu tidak hanya sekedar untuk pengembangan keilmuan. Riset pengembangan keilmuan tetap kita support, namanya riset dasar. Tetapi ada juga yang disebut sebagai riset hilirisasi yang bisa menghasilkan dana non-tuition tadi. Jadi dana non-tuitionnya ada, kemudian pengembangannya bisa terjadi, UKT mahasiswa aman. Gitu. Ya. Nih ngomongin UKT nih, Bro. Lagi anget, lagi panas kali ya. Tadi juga ada rapat Mendikbud Ristek Pak Nadiem Makarim dengan DPR membicarakan soal kenaikan UKT yang dianggap memberatkan masyarakat, mahasiswa, terutama dari keluarga menengah ke bawah gitu. Kalau di Unpad sendiri atau Prof sendiri dulu deh, gimana melihat dari fenomena ini nih? Ya, jadi gini, tidak semua orang Indonesia tidak mampu. Buktinya yang sekolah ke luar negeri banyak. Ya. Tapi tidak semua juga anak Indonesia mampu. Ya kan? Jadi bagaimana caranya kita menyediakan program yang subsidi silang, itu pertama. Jadi orang yang bisa mampu membayar lebih, ya bayar lebih dong gitu. Intinya daripada dia bayar lebih di luar negeri, devisanya kan keluar. Jadi bayar lebih dong gitu. Tapi intinya adalah kita ada cara untuk menilai bahwa orang ini memang mampu gitu loh. Nah itu gimana Prof? Maaf ya dipotong Prof, karena pada saat tadi rapat itu kalau nggak salah Pak Nadiem itu bilangnya UKT ini pertama kenaikan hanya akan berlaku untuk maba 2024. Kemudian kenaikan UKT juga dilihat dari tingkat perekonomian akan menyasar yang menengah ke atas gitu. Nah kalau di Unpad itu gimana? Iya sama, di Unpad tuh dibikin grading. Jadi sebenarnya kita tuh banyak kok mahasiswa yang masih bayar UKT-nya 2 jutaan. Masih banyak gitu. Iya. Ada yang rata-rata di sekitar 7 juta, 5 juta gitu, rata-rata sekitar segitu. Yang UKT-nya di atas itu ada juga gitu loh. Nah gimana cara menyasarnya? Sebenarnya gampang Mbak cara menyasarnya mah. Orang itu tinggal dilihat aja rekening listrik, rekening handphone, rekening teleponnya, rekening handphonenya. Itu mah tidak bisa menafikan. Karena dia hidup dengan itu kan. Betul. Gaya hidupnya ada di situ gitu kan. Nah, disitulah kita bisa menakar. Kemudian lihat pajaknya, SPT-nya dilihat. Kan SPT menunjukkan dia tuh seperti seberapa pendapatannya gitu. Jadi intinya marilah kita sama-sama membesarkan pendidikan ini secara fair gitu. Jadi orang yang mampu membayar sesuai dengan kemampuannya, yang tidak mampu kita tolong. Tetapi universitas juga punya inovasi-inovasi yang nanti bisa mengisi
kekurangan dari subsidi tersebut gitu. Nah, isian itulah yang kemudian menjadi kemampuan dari pimpinan untuk memutarkan itu gitu. Tapi tentu masih dalam bisnis core-nya sebagai sebagai lembaga pendidikan. Jangan jadi hilang dari bisnis core-nya itu gitu. Lembaga pendidikan tetapkan berpegang kepada pendidikan karakter gitu ya. Kemudian berpegang juga pada pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Itu tetap core-nya di situ gitu. Cuman jangan sampai nanti atas nama kita memerlukan pendanaan jadi menurunkan kualitas misalkan. Nah, itu juga jangan gitu. Jadi kita tiba-tiba jadi atas nama keinginan pendanaan akhirnya UKT-nya mahal misalnya. Potong pukul rata buat semua, nggak gitu gitu. Jadi memang ini membutuhkan tools tertentu untuk menilai kemampuan dari dari orang tua siswa. Tapi jangan salah, orang yang mampu pun bisa tiba-tiba nggak mampu. Kenapa? Misalnya orang tuanya tiba-tiba sakit, atau yang sering terjadi adalah karena orang tuanya bercerai misalkan gitu. Atau bisa juga tiba-tiba orang tuanya PHK gitu. Itu bisa dalam perjalanan pendidikan anak-anak itu tiba-tiba terjadi seperti itu. Nah, kita juga harus punya safety belt untuk mereka gitu. Safety belt itu bisa dalam bentuk kerjasama dengan mitra misalkan dulu pernah ada disebut sebagai kawan asuh. Jadi kita punya kerjasama untuk menerima mahasiswa dari mitra, tapi mahasiswa dari mitra tersebut dia membayarnya berapa kali UKT untuk temannya. Nah, itu ada program kawan asuh seperti itu. Kenapa dia bisa? Nah, karena memang dia punya kemampuan untuk itu. Karena orang Indonesia tuh kalau sekolah ke luar negeri pembayarannya lebih dari 3 kali lipat di Indonesia. Belum hidup di sana dan segala macam. Ya wajar lah kalau dia tetap katakanlah karena kita juga sudah punya brand yang kuat, brand untuk lembaga pendidikan yang kuat. Ya wajar kalau misalnya dia bisa menjadi kawan asuh, tapi dengan catatan dia juga mempunyai prestasi prestasi untuk pendidikannya yang bagus. Jadi maksudnya prestasi pribadi tetap bagus. Jangan atas nama kita perlu kawan asuh yang nggak punya kemampuan masuk juga. Sulit nantinya karena nanti akan jadi bumerang buat Unpadnya. Karena kalau Unpad banyak yang tidak mampu menyelesaikan, itu juga kan jadi catatan tersendiri gitu. Jadi harus hati-hati dalam menerima mahasiswa baru, terutama dari kualitas kualitas anak didiknya gitu. Tapi menurut Prof nih, setuju nggak ada kenaikan UKT seperti yang direncanakan oleh Pak Menteri? Ya, jadi gini, kenaikan UKT itu suatu hal yang tidak bisa dihindari karena adanya inflasi. Nah, tapi seperti saya katakan tadi bahwa kenaikan UKT itu adalah alternatif terakhir. Manakala kita tidak bisa menjaga balancing keuangan karena tidak ada sumber lain yang bisa menjaga itu. Gitu. Selama kita bisa menjaga balancing keuangan, balancing antara input dengan output, saya pikir itu alternatif terakhir. Makanya kita coba dulu dengan tadi bagaimana kita mengutilize aset yang idle, bekerja sama, membuat korporasi bisnis yang baik gitu ya, yang tidak menjadikan seolah-olah universitas itu dikomersialisasikan, enggak, tetapi itu adalah bagian dari untuk membuat tempat-tempat yang sifatnya dijadikan sebagai tempat magang anak-anak. Contoh, punya rumah sakit pendidikan. Disitulah nanti yang calon dokter, nurse, apoteker belajar di situ bersama-sama, interprofessional collaboration. Nah, di situ kita punya role model. Artinya apa? Maka si dokter atau calon nurse yang ada di sana kan harus tahu mengendalikan rumah sakit itu tidak hanya sekedar membuat orang sembuh, tetapi bagaimana juga mengendalikan manajemen rumah sakit. Jangan sampai dia begitu lulus misalnya, kemudian mengendalikan manajemen rumah sakit yang nggak benar, jadi bikin rugi rumah sakit orang gitu. Nah, gimana caranya kita membuat role model di rumah sakit pendidikan kita bahwa pelayanannya bagus, kemudian juga secara bisnis juga bagus, jadi dia tahu role modelnya gimana dalam bisnis itu. Itu rumah sakit pendidikan. Nah, kemudian juga kita bisa bikin teaching factory. Teaching factory juga sama, dia harus punya impact terhadap pemasukan. Artinya dia harus teaching factory, farm factory, segala macam itu harus menunjukkan real bisnis yang sebenarnya untuk mahasiswa. Jadi bisnis yang dipunyai oleh kampus itu adalah sarana mereka untuk magang gitu.
Bukan sarana mereka yang sifatnya hanya sekedar laboratorium buat dia nyoba gitu, enggak. Jadi kita mengajarkan satu bisnis yang berbasis keilmuan mereka yang kemudian jadi bayangan nanti saya kalau lulusnya menjadi begini gitu loh. Jadi tugas saya tuh dulu saya akan begini atau profesi saya lulusnya akan begini gitu. Nah disitulah dia akan mempunyai satu kesungguhan dalam belajar karena dia tahu bahwa ini loh real world yang dia akan hadapi nanti. Sehingga saya harus belajar A, B, C, D untuk mahasiswa. Nah untuk kita dosen juga akan mempunyai satu bayangan, oh ini real world yang akan dihadapi oleh si mahasiswa. Sehingga kurikulum apa sih yang diperlukan yang mendukung pada kompetensi anak itu gitu. Jadi dengan satu korporasi akademik seperti ini, keuangan bertambah dari non-tuition, tempat magang juga punya kita supaya anak-anak kita juga siap untuk bekerja. Kemudian yang paling penting adalah ada tempat untuk uji publik kurikulum. Karena apa? Kurikulum kita kan harus update, ya kan? Update supaya menjadikan kurikulum itu membekali anak pada kompetensinya. Sehingga dengan ada tempat yang seperti ini kita akan selalu update dengan kebutuhan dari masyarakat. Jadi mana kurikulum yang memang harus kita tinggalkan karena udah nggak perlu lagi misalnya. Oh sekarang mah kurikulumnya perlu ditambahin digitalisasi misalnya. Itu masukin. Oh yang ini nggak usah ada, ganti dengan ini. Nah seperti itu. Itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari tempat-tempat magang tadi karena kita bertemu dengan real world-nya. Sesudah kuliah, anak ini akan masuk ke seperti apa ekosistem itu. Gitu. Jadi itulah mungkin salah satunya. Terus kedua, sekarang kan zaman sertifikasi. Ya. Zaman sertifikasi, apa-apa sertifikasi ya, insinyur sertifikasi. Saya aja nih tenaga kesehatan lagi rapat nih sekarang, gimana cara membuat sertifikasi. Nah lembaga universitas juga bisa menjadi lembaga sertifikasi gitu. Cuman kita harus mendaftarkan, misalnya untuk sertifikasi nakes harus daftar ke Kemkes, lalu bikinlah tema-tema sertifikasi yang bisa diikuti secara massal. Kita memberikan manfaat supaya mendapatkan nakes yang kompetensinya bagus gitu ya. Tetapi Unpad juga akan mendapatkan tambahan pemasukan dari lembaga sertifikasi itu. Dan itu sebetulnya kita mendapatkan tambahan dari non-tuition dari core bisnis kita di pendidikan, tetapi lewat sertifikasi tadi gitu. Jadi sebetulnya saya sih melihat bahwa Unpad dengan usianya yang saat ini cukup matang, yang sudah dikembangkan oleh para rektor terdahulu, itu memang sangat bisa untuk di direction untuk maju ke arah yang lebih baik sesuai dengan tantangan yang ada saat ini. Kita responsif dengan tantangan yang ada saat ini. Gitu.